Topik kita sore ini adalah terapan turunan dan ini adalah bagian pertama. Kemudian masih ada lanjutannya nanti di minggu berikutnya ya. Diharapkan setelah Anda mengikuti kuliah ini adalah capaian pembelajarannya ya, mampu menentukan nilai ekstrim lokal dan global. Jadi bisa membedakan apa itu nilai ekstrim. Kemudian juga mampu menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan dan mampu menjelaskan dan menentukan kemonotonan fungsi. Topik bahasan yang akan kita diskusikan ini definisi dari maksimum dan minimum, kemudian teorema nilai rataan untuk turunan, turunan pertama dan kemonotonan fungsi, serta uji turunan dan ekstrim lokal. Itu yang nanti akan kita bahas satu persatu dimulai dari nilai maksimum dan nilai minimum. Anda perhatikan gambar di sebelah kiri. Ya. Ini adalah gambar sudut optimal pencabangan pembuluh darah yang meminimumkan energi dari jantung. Sehingga bisa dihitung berapa theta yang optimal. Ya. Sehingga energi dari jantung itu bisa ditekan seminimal mungkin. Ini tentu saja dipelajari di bidang kedokteran, baik kedokteran manusia maupun kedokteran hewan. Ya, di IPB. Kemudian gambar berikutnya ini pun kalau kita lihat ada burung yang sedang terbang, itu sesungguhnya bisa kita hitung itu frekuensi kepakan sayap burung sehingga meminimumkan energi. Ya, tentu saja aplikasinya bukan hanya burung itu sendiri, tapi lebih lanjut ke dunia penerbangan sesungguhnya ya. Jadi di dunia penerbangan di fisika itu bisa juga kita terapkan beberapa aplikasi turunan. Kemudian ini ada pelangi, begitu ya, bisa dihitung formasi, lokasi, dan warna pelangi yang membuat gradasi warnanya paling indah begitu dilihat ya. Kemudian juga bisa dihitung percepatan maksimum pesawat angkasa ulang-alik dan yang paling mudah dan biasanya muncul di soal-soal ujian itu ini, ukuran kaleng yang meminimumkan biaya produksi. Itu kira-kira nanti yang akan kita coba lihat satu persatu ya. Nah, kita masuk dulu ke definisi nilai ekstrim. Apa sih yang disebut nilai ekstrim? Nilai ekstrim itu dibedakan atas dua ya. Yang global, global itu berarti menyeluruh. Dan lokal, sifatnya hanya lokal, terbatas. Pada daerah terbatas, kalau ini pada seluruh daerah fungsi. Kata-kata ekstrim sendiri itu sungguhnya adalah yang terbesar atau yang terkecil. Jadi ini nilai besar pada semua daerah DF, ini nilai yang terkecil pada semua daerah fungsi. Kalau yang lokal berarti nilai maksimum pada sebagian interval yang merupakan bagian dari daerah fungsi ya. Ini adalah nilai minimum. Jadi ekstrim global juga bisa disebut sebagai ekstrim mutlak. Jadi ini dua istilah yang sama sebetulnya ya. Kadang-kadang muncul dalam diksi global, juga di lain kesempatan Anda menemukan itu menggunakan diksi mutlak ya. Jadi ini dua hal yang sama. Untuk lokal juga ini ada diksi yang sama yaitu relatif. Jadi ekstrim lokal itu juga dikatakan sebagai ekstrim relatif. Nah, ini contohnya. Ada kurva yang naik turun. Ini ya, kita lihat mencapai puncak di sini, maka secara relatif dia lebih tinggi dibanding nilai di sekitarnya. Ya, demikian juga dengan ini. Ya, ini relatif lebih tinggi. Maka kita katakan dia maksimum, tapi sifatnya hanya lokal saja. Di antara semua maksimum lokal, maka ada yang paling besar. Inilah maksimum global. Ya, demikian juga ini di antara minimum lokal ada minimum global. Oke, ini kelihatannya mau azan, kita break sebentar ya supaya tidak
ekstrim global ya. Ekstrim lokal itu berarti hanya terbesar dibandingkan dengan nilai di sekitarnya. Minimum lokal ini paling kecil dibandingkan nilai di sekitarnya. Tapi kalau minimum global itu yang terkecil pada semua daerah begitu. Jadi seperti juara dunia dan juara di level Indonesia lah, bandingannya seperti itu. Oke, nah secara matematis definisi dari maksimum dan minimum global tentu saja kok tadi bunyinya demikian. Andaikan F itu terdefinisi pada daerah asal DF, maka F dikatakan memiliki maksimum global atau maksimum mutlak di C, berarti di sini FC-nya itu yang paling besar dibandingkan nilai fungsi yang lain untuk setiap X di dalam DF. Jadi FC ini yang terbesar dibandingkan nilai semua nilai fungsi pada semua daerah. Jadi FC ini selalu paling besar dibandingkan nilai fungsi yang lain di titik-titik yang lain. Kemudian kalau minimum global atau minimum mutlak tentu saja FC ini yang paling kecil dibandingkan nilai fungsi di titik lainnya begitu pada seluruh daerah. Jadi di semua daerah maka FC-nya ini adalah nilai fungsi terkecil. Jadi itu yang disebut minimum global atau minimum mutlak. Ya. Nah, kalau suatu fungsi memiliki maksimum global atau minimum global, maka dikatakan juga F memiliki nilai ekstrim global. Jadi nilai ekstrim itu yang terbesar atau yang terkecil, maksimum atau minimum. Nah, bagaimana dengan ekstrim lokal, maksimum lokal dan minimum lokal? Maka tentu saja tetap kita ambil F yang terdefinisi pada daerah asal DF. Namun di sini maksimum lokal atau relatif itu terjadi di C kalau FC ini lebih besar dibandingkan nilai-nilai di sekitarnya. Bukan pada semua DF, tapi hanya pada interval dari A sampai B yang merupakan bagian dari daerah fungsi. Ya, jadi secara relatif FC ini nilai fungsi di titik X sama dengan C itu yang paling besar dibandingkan dengan nilai di sekitarnya. Sejauh mana? Yaitu di dalam interval A sampai B, di mana A sampai B ini adalah selang buka A sampai B itu adalah irisan atau bagian dari daerah fungsi DF. Ya. Demikian juga dikatakan sebagai minimum lokal atau minimum relatif kalau FC ini secara relatif lebih kecil atau paling kecil dibandingkan dengan nilai di sekitarnya. Ya, di sekitarnya, yaitu hanya pada interval terbuka A sampai B yang merupakan bagian dari daerah fungsi. Ya. Nah, dalam kasus ini kalau sebuah fungsi memiliki nilai maksimum atau minimum lokal, maka dikatakan juga dia memiliki nilai ekstrim lokal. Jadi sekali lagi kata-kata ekstrim ini digunakan untuk menyatakan nilai yang terbesar atau nilai fungsi yang terkecil. Mudah-mudahan sudah paham ya perbedaan antara ekstrim lokal dan ekstrim global. Nah, ini tadi gambarannya sekali lagi. Ini secara relatif lebih kecil dibandingkan dengan sekitarnya, maka ini dikatakan minimum lokal. Kalau di sebelah kanan ini tidak, kenapa? Karena ini bedanya ya, ini lingkaran, berarti di 30 ini tidak ada. Jadi titik X30 itu tidak masuk. Tapi di sini 0 itu karena di sini titik ya, bukan bulatan, maka di sini 0 itu masuk ya. Kemudian di sini lokal, ini lokal, lokal lagi, lokal, maksimum. Nah, ini maksimum global. Ini minimum global. Oke, itu penegasan saja. Kemudian kita masuk ke satu teorema yang berbunyi demikian. Kalau F kontinu pada interval tertutup, jadi ada suatu fungsi yang kontinu pada suatu interval tertutup, maka pasti F fungsi tersebut memiliki nilai ekstrim global.
nilai maksimum global dan minimum global. Ya, tentu saja kalau fungsinya kontinu dan tertutup, ya seperti ini contohnya. Ini ada fungsi yang kontinu dan pada selang tertutup dari A sampai B, maka dia pasti ada. Bisa dicari nilai maksimum global dan minimum globalnya. Ya. Jadi dalam kasus ini maksimum globalnya kebetulan ada 2. Ada nilai yang sama. Minimum globalnya 1. Untuk gambar yang kedua ini maksimum globalnya hanya 1, minimum globalnya 1. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini maksimum globalnya yang terbesar pada seluruh daerah nih ya. Dan ini yang terkecil. Jadi minimum global. Jadi teorema ini menjamin ditemukannya maksimum global dan minimum global kalau fungsinya kontinu pada selang tertutup. Ini syaratnya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mencari maksimum global dan minimum global. Nah, bagaimana kalau syarat ini tidak dipenuhi? Fungsi ini syaratnya kan kontinu pada selang tertutup. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka ya bisa jadi ada nilai ekstrimnya, bisa jadi tidak ada. Tergantung kasusnya. Kasus pertama seperti ini. Ini tidak ada nilai maksimum globalnya. Ya, kalau minimum globalnya ada. Kenapa? Tidak ada karena di sini, sekali lagi kalau ada tanda lingkaran ini artinya yang limitnya ada, tapi nilai fungsi di sini itu adalah yang ini, yang ada titiknya ini. Sehingga ini secara relatif lebih kecil dari nilai yang di sini. Karena itu tidak ada nilai maksimum global. Andaikan yang bulatan itu di sini, lingkaran itu di sini, ini yang titik, maka pasti yang titik ini yang menjadi nilai maksimum global ya. Tapi ini kan tidak. Ya, yang titiknya ada di lebih kecil, sehingga ini bukan maksimum global. Ini contoh kasus di mana maksimum global tidak ada, tapi minimum global ada. Kasus kedua, kalau seperti ini, ya, ini kedua-duanya ini lingkaran ya. Jadi ini tidak ada minimum global, ini tidak ada maksimum global. Jadi bisa jadi dua-duanya tidak ada. Kalau ini hanya satu yang tidak ada. Atau seperti ini. Kalau ini ada, ini maksimum global, ya. Juga ada minimum global. Jadi dalam kasus syarat kekontinuan tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa kecuali kita melihat bentuk grafiknya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Bisa dimengerti? Ibu, bisa Bu. Ibu saya izin bertanya, Bu. Silakan. Itu berarti kalau misalkan si fungsinya itu apa ada asintot vertikalnya, berarti itu tidak ada maksimum global dan minimum global gitu, Bu. Eh, Kalau asimptotnya seperti ini ya, Mas, seperti gambar kedua ini ya. Ya. Iya, Bu. Nah, kalau ini maksimumnya nggak ada. Seandainya ini itu titiknya ada, bukan lingkaran, ini ada minimum global ya. Jadi asimptot itu tidak menjamin bahwa dua-duanya tidak ada. Ini yang ke atas saja kan yang nggak ada. Tapi kalau yang di bawah kan sebetulnya kalau ini titiknya dipenuhi begitu, ini ada minimum global. Bisa dipahami? Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, kita teruskan dulu ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang disebut bilangan kritis. Ya, bilangan kritis, bentar. Bilangan kritis itu dibedakan atas namanya titik stasioner, titik singular, dan titik ujung selang. Ya. Andaikan kita punya suatu fungsi terdefinisi pada interval A sampai B. A dan B-nya ikut. Maka A ini disebut titik ujung selang yang kiri, titik ujung kiri. Dan B titik ujung kanan, begitu ya. Kemudian titik-titik di antara AB itu disebut titik dalam. Jadi ada titik
ujung kiri, ada titik ujung kanan, ada titik dalam. Titik di antara A sampai B. Itu disebut titik dalam. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita punya misalnya intervalnya terbuka di kiri seperti ini, tertutup di kanan, maka yang ada apa? Titik apa saja? Sebutkan yang ada di sini. Titik apa ini? B. A ada nggak A? Tidak ada. Tidak Tidak ada, Bu. ada Hanya ya. Kalau ujung tanda kanan. terbuka gini berarti A nggak ikut ya. Jadi yang ada hanya B dan C ya, yang ini ya. Yang ini B ada tapi TC juga ada. A yang tidak ada. Kalau interval yang kedua tertutup di kiri, terbuka di kanan, berarti yang ada apa ini? A dan C. A dan C. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat definisi bilangan atau titik kritis. Suatu titik dalam C dikatakan sebagai titik stasioner. Ini perhatikan, ini titik dalam ya, bukan titik ujung selang ya. Titik dalam disebut titik stasioner kalau turunan pertama fungsi di titik itu sama dengan 0. Jadi F aksen C sama dengan 0. Maka C disebut titik stasioner. Kalau C ya, itu membuat turunan pertama di C tidak ada, F aksen C-nya nggak ada, tapi C itu dari dalam daerah fungsi ya, C itu ada di dalam daerah fungsi, tapi F aksen C-nya tidak ada, maka itu disebut titik singular. Mungkin di dalam pembahasan di materi UTS Anda ingat ya, fungsi harga mutlak ya. Di 0 itu F aksen 0 kan nggak ada kalau harga mutlak ya. Nah, seperti itulah. Tapi 0 adalah bagian dari daerah fungsi. Ya. Jadi titik stasioner itu kalau F aksen C-nya 0, titik singular kalau F aksen C-nya tidak terdefinisi atau tidak ada. Ya. Kemudian dua titik ini, titik stasioner dan titik singular ini adalah bagian dari bilangan kritis ditambah dengan titik ujung selang. Itu adalah bilangan kritis. Sudah paham? Kira-kira cara mencari bilangan kritis sudah tahu? Oke, ini contohnya misalnya. Diketahui fx adalah akar x kali 1 minus x. Anda diminta mencari daerah asal. Daerah asalnya berapa ini? Karena ada akar, pangkat genap berarti x-nya harus Lebih besar sama dengan 0. lebih besar sama dengan 0. Berarti tadi intervalnya berarti dari 0 sampai tak hingga ya. Nah, yang ada kan berarti titik ujung selangnya hanya 0. Kemudian dan titik dalam. Ujung kanannya kan nggak ada karena tak hingga ya. Jadi daerah fungsi. Kalau mencari bilangan kritis tadi, titik ujung selangnya sudah tahu hanya satu yaitu 0. Kira-kira untuk mencari titik stasioner dan titik singular caranya gimana? Turunan Dari pertama. turunan Dari fungsinya turunan dulu. dulu. Nah, kalau bentuknya seperti ini akan lebih mudah kalau diubah ini menjadi X pangkat setengah dikurangi X pangkat 3/2. Coba dicari turunan pertamanya berapa. Mudah kan? Semuanya bisa ya mencari turunan pertamanya ya. Ada yang nggak bisa mencari turunan pertamanya? Oke, turunan pertamanya seperti ini. Ini adalah daerah asalnya tadi. Kemudian turunan pertamanya tentu saja kalau Anda ubah bentuk fungsinya menjadi X pangkat setengah dikurangi X pangkat 3/2 ini lebih mudah nanti ya mencari turunan pertamanya kan setengah X pangkat minus setengah minus 3/2 X pangkat setengah ya. Jadi turunan pertamanya seperti ini nanti. Kemudian Anda samakan penyebutnya sehingga bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti yang sudah diberi warna merah, ini memudahkan kita untuk kapan dia sama dengan 0 dan kapan dia tidak ada, begitu ya.
F aksen X sama dengan 0 kalau apa? Ini kan A per B ya. F aksen X sama dengan 0 bila apa? Bilangnya 0. Bila yang di atas ini 0 ya. Kalau yang di atas ini 0, kan pasti 0 ya. 1 minus 3X sama dengan 0 ya. Berarti X-nya sepertiga. Sehingga sepertiga ini adalah titik stasioner. Titik yang membuat F aksen X di titik itu sama dengan 0. Nah, kira-kira titik singularnya ada nggak? Kapan F aksen X-nya tidak terdefinisi? Nggak X-nya sama dengan 0. Kalau di bawahnya ini 0 ya, karena tidak ada pembagian dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0, tapi karena X sama dengan 0 itu bukan titik dalam ya, tapi titik ujung selang, maka titik singularnya tidak ada. Nah, titik ujung selangnya adalah X sama dengan 0 sebelah kiri tadi, sehingga disimpulkan bahwa hanya ada dua bilangan kritis, yaitu titik ujung selang dan titik stasioner. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ngerti ya? Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ada teorema namanya teorema Fermat karena ditemukan oleh Pak Fermat ya, yang mengatakan bahwa kalau diketahui nih FC itu adalah nilai ekstrim lokal. Jadi di FC ini terjadi nilai yang terbesar atau terkecil dibandingkan daerah sekitarnya. Maka pasti C adalah bilangan kritis. Salah satu dari titik ujung tadi. Titik ujung selang, titik stasioner, atau titik singular. Ya. Tapi ini kan perangkai jika maka ya, tidak berlaku kebalikannya. Kalau dia titik kritis, maka dia nilai ekstrim. Tidak begitu. Hanya berlaku searah. Kalau diketahui FC-nya nilai ekstrim, lokal, berarti C-nya adalah bilangan kritis. Begitu. Ya. Sehingga untuk memperoleh nilai ekstrim lokal, pasti kita harus cari bilangan kritis. Ya. Karena kalau bukan bilangan kritis, maka pasti tidak terjadi nilai ekstrim. Jadi kita cari semua bilangan kritisnya, di antara bilangan kritis tadi, sebagian mungkin akan memberikan nilai ekstrim. Sebagian lagi mungkin tidak. Ya. Karena kalau bukan di nilai ekstrim, ini tidak akan terjadi nilai ekstrim lokal. Kalau C bukan bilangan kritis, maka FC-nya pasti bukan nilai ekstrim lokal. Ya. Karena kalau diketahui hanya C bilangan kritis, ya, belum tentu FC-nya ini ekstrim lokal. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita punya fungsi grafik fungsi X pangkat 3. X pangkat 3. Kalau dicari, maka 0 ini adalah bilangan kritis. Tapi kita tahu tidak terjadi nilai ekstrim di sini. Ini nanti sebutannya adalah nilai titik belok ini, ya. Karena terjadi perubahan arah kecekungan fungsi. Dari mangkok menghadap ke bawah, berubah menjadi mangkoknya menghadap ke atas. Itu nanti disebut titik belok, ya. Tapi nanti itu di topik minggu depan, insya Allah. Jadi di sini ini contoh bahwa titik kritis tapi tidak menghasilkan nilai ekstrim. Ya. Tapi kalau diketahui dia ada nilai ekstrim di satu tempat, pasti di situ terjadinya di bilangan kritis. Begitu. Jadi ini ada dua istilah nih yang saya ingin Anda garis bawahi ya. Kalau bilangan kritis itu adalah X sama dengan. Jadi adanya di sumbu mendatar ini. Tapi kalau nilai ekstrim itu Y sama dengan. Jadi adanya di sumbu vertikal. Jangan terbalik-balik ya. Kalau bilangan kritis itu X sama dengan berarti di sumbu horizontal.
Kalau nilai ekstrim berarti itu Y sama dengan. Itu di sumbu vertikal. Oke, baik. Berdasarkan definisi bilangan kritis, ekstrim lokal hanya terjadi pada titik ujung selang, titik stasioner, atau titik singular. Ya, jadi seperti ini contohnya. Kalau A dan B masuk dalam daerah fungsi, maka kita lihat tadi ya bahwa kalau ada fungsi kontinu pada selang tertutup, maka pasti ada maksimum lokal atau maksimum global bahkan ini ya, karena nggak ada yang lebih dari situ. Dan minimum lokal atau global di sini. Kemudian juga kalau kita punya di sini, ini contoh ekstrim lokalnya terjadi di ujung selang. Kalau ini contoh ekstrim lokalnya terjadi di ini titik stasioner. Titik stasioner, F aksen itu kan kemiringan gradien, garis singgung. Kemiringan garis singgungnya 0, berarti sudutnya 0 itu mendatar ya. Makanya disebut stasioner. Di sini maksimum lokal, di sini stasioner tapi minimum lokal. Kalau di sini terjadinya di titik singular, di mana F aksen C-nya tidak ada. Kenapa? Karena di sini tidak kontinu ya. F aksen C-nya tidak ada. Atau berbentuk taring seperti ini. Jadi, tiga gambar ini sekaligus menegaskan bahwa kalau ada ekstrim lokal, pasti terjadinya di bilangan kritis. Bisa di ujung selang, bisa di titik stasioner, atau bisa di titik singular. Mudah-mudahan bisa dipahami dari sini. Kalau kurang paham bisa bertanya. Oke, kita teruskan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan ekstrim global ya, menggunakan apa yang disebut metode selang tertutup. Tahapannya begini. Ini sebagai implementasi tadi dari teori yang mengatakan bahwa kalau F kontinu pada selang tertutup AB, maka pasti dia memiliki nilai maksimum global atau minimum global. Tadi ada teorema yang menjamin itu. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai ekstrim global tersebut. Caranya seperti ini. Ya. Jadi kalau F kontinu pada suatu selang tertutup, syaratnya, kemudian maka nilai maksimum atau minimum global dari F bisa dicari dengan pertama-tama mencari semua bilangan kritis. Jadi baik titik ujungnya maupun titik stasioner serta titik singular. Dicari semuanya. Kemudian setelah diperoleh semua bilangan kritisnya, dicari nilai fungsi pada bilangan kritis. Jadi evaluasi F itu maksudnya dicari nilai fungsi pada semua bilangan kritis tersebut. Selanjutnya bisa disimpulkan. Yang terbesar adalah nilai maksimum global dan yang terkecil adalah nilai minimum global. Jadi Anda tadi sudah belajar mencari bilangan kritis. Setelah ketemu tinggal dimasukkan ke fungsinya, dicari nilai fungsinya berapa. Kemudian dari beberapa angka yang tersaji, yang terbesar itulah nilai maksimum global, dan yang terkecil adalah nilai minimum global. Jadi sangat mudah sebetulnya mencari ekstrim global menggunakan metode selang tertutup ini. Oke, kita akan coba lihat di contoh ini ya. Kita diminta menentukan nilai maksimum mutlak, maksimum global, dan minimum global dari fungsi yang diketahui sebagai berikut. Pada selang tertutup 0 sampai 3. Berarti 0 dan 3 ini adalah bilangan kritis ya, karena ujung selang. Coba dicari, oke, pertanyaannya apakah punya titik stasioner? Apa tadi titik stasioner? Turunan Bahkan F sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Coba dicari F aksen X sama dengan 0. F aksen X-nya berapa? 3x kuadrat min 3. Berapa itu? Jadi sama dengan 0. Kalau X-nya X sama berapa? dengan 1.
Ada 2 itu, Mas. 3x kuadrat Iya. minus 3. 3-nya dikeluarkan coba. Plus minus 1, Bu. X plus 1 kali X minus 1. Oke, berarti ada 2x ya. Yang satunya minus 1, yang satunya 1. Tapi karena minus 1 itu di luar selang ini, berarti X-nya memang ketemu hanya 1 untuk titik stasionernya ya. Jadi 0, 1, dan 3. Kalau singular ada nggak kira-kira? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Berarti kita hanya punya 3 titik saja ya. 3 titik saja di sini. Kita cari f aksen X-nya seperti ini. F aksen X sama dengan 0. Kalau X-nya 1 dan minus 1, tapi karena minus 1 bukan titik dalam selang ini, berarti minus 1 bukan titik stasioner. Sehingga yang menjadi titik stasioner adalah X sama dengan 1. Kemudian tidak ada titik singular, tapi ada titik ujung selang. Berarti secara keseluruhan ada 3 bilangan kritis, yaitu 1, 0, dan 3. Selanjutnya kita masukkan itu di fx, kita evaluasi ya. Kalau x-nya 1, kita masukkan ke sini, 1 minus 3 plus 1 adalah minus 1. Kalau x-nya 0, masukkan ke sini, berarti fx-nya 1. Kalau x-nya 3, dimasukkan ke sini, 3 pangkat 3 dikurangi 9 plus 1, berarti hasilnya 19. Dari sini Anda sudah bisa melihat yang mana yang terbesar, yang mana yang terkecil. Bisa ya? Berapa yang terbesar? 19, Bu. 19, Bu. 19. Yang terkecil? Minus Minus 1. 1. Minus 1. Sehingga kita simpulkan maksimum mutlak adalah F3 yaitu 19. Y ya, tadi saya katakan kalau nilai ekstrim itu Y-nya ya. Kemudian nilai minimum mutlak di F1 yaitu minus 1. Ini bilangan kritis, ini nilai ekstrim. Begitu ya. Kalau diminta menggambar, tapi bukan pada tahap sekarang, kira-kira gambarnya yang seperti ini. Ini yang warna biru ini gambarnya, karena dibatasi di 0 sampai 3. Ya. Kalau sekarang ini menggunakan software ya, tapi nanti Anda diajari cara untuk menggambar dengan lebih precise. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kah? Udah bisa ya semuanya? Bisa, Mana Bu. aman? Bisa ya? Baik, kita teruskan dulu. Sekarang kita masuk ke bagian teorema nilai rataan untuk turunan. Karena nanti ada, setelah kita bahas integral, ada teorema nilai rataan untuk integral ya. Tapi sekarang kita membahas teorema nilai rataan untuk turunan ya. Misalkan di sini F memenuhi hipotesa berikut. Yang pertama dia kontinu pada interval tertutup A sampai B, kemudian punya turunan pada semua titik dalam di antara AB, maka pasti dia memiliki sedikitnya 1C ya yang merupakan titik dalam di antara AB sedemikian sehingga F aksen C ini adalah kemiringan gradien ya, garis singgung fungsi kurva F. Ini adalah kemiringan tali busur nanti ya, kemiringan tali busur seperti ini. Jadi F aksen C itu adalah yang warna merah ini kemiringan garis singgung kurva yang warnanya biru. Mudah-mudahan semuanya masih memiliki mata yang sehat sehingga bisa melihat warna-warna yang berbeda di sini ya. F aksen C itu adalah sekali lagi kemiringan garis singgung di titik C pada kurva F yang warnanya biru. Yang sebelah kanan FB minus FA per B minus A itu adalah kemiringan dari tali busur yang menghubungkan titik A besar dan B besar yang warnanya kuning. Jadi F aksen C itu kemiringannya sama dengan kemiringan
FB minus FA per B minus A. Begitu ya. Sedikitnya ada 1 C. Kalau ini hanya 1. Ada kasus di mana lebih dari 1 seperti ini. Ada kurva begitu ya. Ternyata ada 2 titik C1 dan C2 yang kemiringannya ini sama. Sudut kemiringannya sama, sejajar begitu ya. Makanya teorema nilai rataan ini biasanya kita diminta untuk mencari nilai C yang memenuhi teorema nilai rataan ini. By the way, ini diturunkan atau diajukan oleh matematikawan yang hidup di abad 18 ya, bernama Joseph Louis Lagrange. Ya. Pada saat itu belum ada listrik, belum ada laptop begitu ya. Tapi beliau-beliau ini bekerja keras untuk menemukan sesuatu yang ternyata manfaatnya itu besar sekali. Nah, kita harusnya mengambil inspirasi dari beliau-beliau ini ya, dalam keterbatasan teknologi, tapi menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, kita yang hidup dalam zaman yang serba mudah ini, mudah-mudahan juga menghasilkan sesuatu yang membawa manfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Amin ya. Nah, teorema nilai rataan ini untuk turunan fungsi, nanti pada saatnya ada teorema nilai rataan untuk integral fungsi. Soalnya bagaimana? Soalnya seperti ini. Periksa apakah kalau diberikan fx sama dengan x pangkat 3 plus x plus 1 itu memenuhi syarat teorema nilai rataan pada interval 0 sampai 2. Tadi syaratnya apa? Dia kontinu dan punya turunan pada interval 0 sampai 2. Kalau iya, katanya tentukan nilai C yang dijamin oleh TNR atau yang tadi nilai C yang memenuhi persamaan ini. Ya. Jadi ini syaratnya. Dia kontinu pada interval yang diberikan dan punya turunan pada interval bukanya. Sehingga dengan cara ini tentu saja karena ini fungsi polinomial derajat 3 ya. Yang daerah fungsinya itu real ya, berarti 0 sampai 2 itu bagian dari real sehingga dia kontinu dan kalau diturunkan juga merupakan fungsi turunan dari f adalah fungsi polinomial derajat 2 yang juga ada ya pada interval 0 sampai 2 sehingga memenuhi TNR syarat TNR sehingga kita bisa mencari nilai C yang dimaksud. Caranya bagaimana? Coba semuanya mencari. Ya tentu saja ini diturunkan ya. Ya, formulanya tadi kan F aksen C. Jadi ini dicari dulu F aksen X-nya. Kemudian C-nya dimasukkan. Kemudian disamakan dengan F2 minus F0 dibagi 2 minus 0. Baru dari sana kita cari berapa C yang memenuhi. Seperti itu caranya. Oke, kita lihat sekarang hasilnya ya. Jadi pertama kita harus memeriksa syaratnya ini karena F fungsi polinom, berarti F kontinu pada daerah asalnya, ini syarat pertama. Dan kalau dicari turunannya, ini selalu ada di setiap X ya. Jadi F terturunkan pada selang buka 0 sampai 2. Dengan demikian syarat TNR ini sudah dipenuhi dan kita lebih lanjut bisa mencari F aksen C-nya ini sama dengan F2 minus F0 per 2 minus 0. Tinggal dimasukkan saja dan bisa diperoleh hasilnya ini diperoleh 2 nilai C, tapi tentu saja karena ini negatif, sedangkan daerah yang kita miliki itu positif, berarti ini tidak berlaku. Ya. Sehingga hanya ada 1 nilai C yang dijamin. Kalau digambarkan, ini sementara menggunakan software, itu gambarnya seperti ini. Kita lihat di sini, karena didefinisikan hanya dari 0 sampai 2, ya, maka gambar yang di sebelah sini itu tidak ikut, ya, 0 sampai 2. Dan ada nilai C, ya, di sini yang kemiringan garis singgungnya
digambarkan oleh warna hijau tipis. Mudah-mudahan masih bisa terlihat oleh Anda ya. Ini sejajar dengan warna tali busur yang merah atau magenta tipis. Seperti ini. Begitu. Coba diperhatikan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sudah mengerti? Mengerti, Bu? Baik, kita lanjutkan lagi sekarang ke topik turunan pertama dan kemonotonan fungsi. Turunan pertama Anda sudah paham cara mencarinya. Nah, yang disebut monoton itu adalah konsistensi. Monoton, ya. Monoton naik nanti naik terus pada satu daerah atau turun terus ya. Nah, untuk itu didefinisikan apa itu fungsi naik dan apa itu fungsi turun, ya. Andaikan suatu fungsi ini terdefinisi pada suatu interval bisa terbuka, tertutup, atau setengah terbuka, ya, atau setengah tertutup. F dikatakan naik pada suatu interval kalau untuk nilai X1 dan X2 yang kita ambil, X1 kurang dari X2, menghasilkan nilai fungsi yang juga X1-nya lebih kecil dari Fx2. Ya. Jadi, mungkin di sini ada gambarnya, kita lihat di sini. Yang naik itu yang di sebelah kanan C ini ya, naik. Jadi orientasinya dari kiri ke kanan, ya ini naik. Kalau kita ambil X1 di kiri X2, jadi X1 lebih kecil dari X2, maka nilai Fx1, nilai fungsinya juga lebih kecil dari X2. Maka fungsinya adalah naik. Tapi kalau X1 kita ambil lebih kecil dari X2, itu menyebabkan Fx1-nya yang lebih besar dari Fx2, maka ini berarti fungsinya turun. Kita lihat di sebelah kiri C ini ya. Jadi kalau kita ambil X1, kemudian dan X2, X2-nya sebelah kanan berarti lebih besar, ternyata Fx1-nya yang justru lebih besar dari Fx2. Ya. Ini berarti fungsinya turun. Kalau dilihat gambarnya sekali lagi orientasinya dari kiri ke kanan ya. Ini turun, kemudian naik begitu. Nah, ternyata ini ya, kalau kita lihat atau sebelum itu nih dikatakan monoton kalau dia pada daerah ini dia monoton turun kita bilang. Ini monoton naik ya. Jadi kemonotonan itu kekonsistenian dia untuk tadi apakah dia turun atau naik pada selang tertentu ya. Seperti contohnya kalau fungsi akar X, ini gambarnya seperti ini, Anda sudah pernah melihat juga ini di sesi UTS yang kemarin. Ya, daerah fungsinya 0 sampai tak hingga, dia fungsinya naik terus. Ini dikatakan dia monoton naik. Ya. Kemudian sebaliknya kalau kita punya fungsi minus X pangkat 3, gambarnya kira-kira seperti ini, maka ini pun kita lihat, sekali lagi kita lihatnya itu dari kiri ke kanan. Maka dia turun, kemudian turun lagi. Sehingga dikatakan dia monoton turun pada interval dari -1 sampai 1. Seperti itu. Ini definisi naik turunnya fungsi. Ternyata ada kaitannya dengan turunan pertama. Ini dituliskan dalam teorema berikut. Andaikan F continue pada suatu interval I dan punya turunan pada semua titik dalam dari I, maka kalau dia turunan pertamanya positif di interval tersebut berarti dia naik. Jadi kalau fungsinya naik berarti turunan pertamanya positif. Kalau turunan pertamanya negatif berarti dia fungsi turun. Jadi ada kaitannya antara fungsi naik dan turun. Ini bisa nanti kita buktikan sebenarnya ya. Tapi kita akan lihat dulu contoh berikut ini. Diketahui fx-nya fungsi polinom derajat 3 seperti ini, Anda diminta mencari selang di mana f naik dan di mana f turun
Tentu saja menggunakan teorema ini. Maka caranya bagaimana? Pertama, Anda cari f aksen X-nya ya. F aksen X-nya, Anda cari berapa ini f aksen X-nya? 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12. 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 12. Coba Anda sekarang keluarkan 6-nya, berarti kita punya x kuadrat minus x minus 2 ya. Kemudian bisa difaktorkan x kuadrat minus x minus 2-nya. Berarti x Ini berapa itu? 2, x plus 1. Minus 2 dan x plus 1. Berarti f aksen x sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan berapa? X sama dengan minus 1 dan x sama dengan 2 ya. Nah, tinggal cari garis bilangan. Ini sama dengan 0, ini kasih garis bilangan gitu. Garis bilangan dari f aksen. Dia 0 kalau di minus 1 dan 2. Sehingga Anda tinggal melihat di sebelah kiri dari minus 1, di antara minus 1 dan 2, dan di sebelah kanan 2. Begitu. Seperti di materi UTS di garis bilangan bertanda, masih ingat? Ingat, Bu. Enggak ingat. Jadi kalau ini kan f aksen ya. Kalau dia positif berarti fungsinya naik dari sana. Ya. Kalau negatif berarti turun. Oke, tadi penjelasannya kan sampai di sini ya. Dicari f aksen X-nya itu seperti ini. Disederhanakan sehingga diperoleh ini. Ya. Nah dari sini ini kita akan lebih mudah pakai garis bilangan. Dimasukkan ke garis bilangan di sini. Garis bilangan ini tapi untuk f aksen ya. Ini kan 0 di sini. Dicari yang sebelah kiri. Misalnya minus 2 masuk sini. Kalau minus 2 berarti negatif, negatif. Negatif, negatif berarti f aksennya positif. Berarti ini fungsinya naik. Kemudian antara minus 1 dan 2 ini kan ada 0. Kalau 0 dimasukkan ke sini kan berarti f aksennya negatif. Berarti fungsinya turun. Kemudian di sebelah kanan 2, ambillah misalnya 3 masuk ke sini. Ini positif, berarti positif. Positif berarti fungsinya naik. Jadi mudah kan? Jadi naik di interval dari minus tak hingga sampai minus 1 serta 2 sampai tak hingga. Serta turun yang tandanya negatif ini. Turun. Nah, kalau mau tahu gambarnya, ini sementara dipakai software, itu seperti ini fungsinya ya. Tapi kan ini adalah topik yang lain sebetulnya. Ini hanya untuk memperjelas saja. Begitu. Ada pertanyaan? Bisa diikuti. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Oh, ini kan kemarin sudah kita pernah gunakan kan garis bertanda ini? Ingat nggak? Di sesi UTS ya. Ya, Bu, betul. Iya, oke. Jadi ini sekali lagi ini garis bertanda untuk f aksen loh ya. Ini untuk f aksen karena di sini f aksennya 0. Kita ingin melihat selang mana yang f aksennya positif karena di situ fungsinya naik. Mana yang negatif karena di situ fungsinya turun. Ya, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa ya. Jadi TNR ini bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kalau f aksen X-nya positif, maka dia merupakan fungsi naik. Tadi kan ada definisi fungsi naik ya. Ini hanya untuk menegaskan saja bahwa teorema yang tadi kita gunakan itu benar ya. Jadi menurut TNR yang diterapkan untuk fungsi f pada interval x1 x2 ini pasti ada titik dalam C dalam selang x1 x2 sedemikian sehingga ini berlaku. Kemudian karena di sini kita punya bentuk seperti ini, kita ubah sedikit. Jadi kita bawa ini dua ruas kita kalikan dengan X1 minus X2 sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya karena F aksennya itu positif dan ini juga positif ya karena X2-nya lebih besar dari X1 berarti positif kali positif sehingga ini juga pasti positif ya.
Jadi yang ruas kiri positif, yang ruas kanan juga positif. Ya. Berarti kalau fx2 minus fx1-nya positif, artinya fx2-nya lebih besar dari fx1 ketika x2-nya lebih besar dari x1. Dengan demikian terbukti. Ya. Jadi f fungsi naik. Ini sekali lagi penerapan TNR ini untuk membuktikan bahwa tadi teorema yang mengatakan bahwa kalau f aksennya positif, berarti dia fungsi naik. Kalau f aksennya negatif, berarti dia fungsi turun. Teorema yang tadi kita ingin buktikan. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi dengan uji turunan dan ekstrim lokal. Bunyi ujinya itu dituangkan dalam teorema berikut. Uji turunan pertama bagi ekstrim lokal ya. Karena ekstrim lokal hanya terjadi di bilangan kritis, maka kita harus mulai dari bilangan kritis. Jadi andaikan C adalah bilangan kritis dari sebuah fungsi kontinu F, dan F punya turunan pada setiap titik pada interval yang ada C-nya, kecuali mungkin di C. Ini maksudnya bisa jadi, ini kan F aksennya ada, kecuali di C. Maksudnya bisa jadi di C itu F aksen C-nya tidak ada karena C ini merupakan titik singular, begitu ya. Kalau titik stasioner turunannya ada, tapi kalau titik singular kan nggak ada. Maka bergerak melewati C dari kiri ke kanan. Kalau F aksen berubah tanda dari negatif ke positif. Negatif tadi kan turun ya. Negatif itu turun, ke positif naik. Berarti di C itu adalah minimum lokal. Kalau F aksennya berubah dari positif, positif itu naik, ke negatif itu turun, berarti di situ FC-nya adalah maksimum lokal. Ya. Kalau tidak berubah, misalnya negatif-negatif, berarti tidak ada ekstrim lokal atau positif-positif. Ya. Jadi maksudnya seperti ini tadi. Sorry. Ini ya. Kalau ini ya, maksimum itu kan naik dia, naik, terus turun, berarti di sini ada maksimum tuh, ada maksimum. Terus kalau turun, naik, berarti di sini ada minimum tuh, minimum. Seperti itu ya. Jadi nanti caranya dengan membuat garis bilangan pada F aksen ini untuk mengetahui di mana dia minimum, di mana dia maksimum menggunakan teorema yang tadi. Seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya juga ya. Anda lihat di sini misalnya ada kurva dari A sampai B di sini. Kemudian ini fungsi naik, berarti turunan pertamanya positif. Kemudian di sini ada bilangan kritis, ini stasioner, tapi bukan ekstrim, karena dia fungsinya naik lagi, berarti tandanya masih dia plus. Kemudian ada stasioner lagi, fungsinya turun, ini berarti turunan pertamanya negatif, kalau naik turunan pertamanya positif. Ini ada perubahan tanda ya. Kalau tadi di sini kan positif, positif. Berarti tidak ada nilai ekstrim. Kalau ini positif, kemudian negatif. Berarti di sini ada maksimum. Ini negatif, kemudian positif. Berarti dia minimum. Ini positif, terus di sini turun. Dari naik, kemudian turun. Maka di sini ada maksimum lokal ya. Ini turun, kemudian turun lagi. Turunan pertamanya negatif, negatif lagi. Nah, ini adalah uji turunan pertama untuk mencari nilai ekstrim lokal. Caranya seperti ini. Jadi caranya untuk mencari nilai ekstrim, pertama cari semua bilangan kritis, kemudian dicek tanda F aksennya. Ya. Kalau dia berubah tanda dari naik ke turun, positif ke negatif berarti maksimum lokal. Dari negatif berarti turun ke positif, naik, turun, naik berarti ada minimum lokal. Kalau naik, naik lagi berarti nggak ada.
ekstrim lokal. Turun lagi nggak ada. Seperti itu. Ini harus diingat, dicoba. Nah, insya Allah nanti mudah untuk diimplementasikan dalam soal seperti soal kelima ini. Bunyinya jelas nih. Gunakan uji turunan pertama untuk menentukan ekstrim lokal fungsi dengan fx-nya seperti ini. Sekali lagi karena Anda diminta mencari nilai ekstrim, berarti Anda harus cari bilangan kritis. Kalau bilangan kritis berarti Anda harus cari turunan pertama. Kalau bentuknya seperti ini, maka jauh lebih mudah kalau Anda ini kalikan dulu ya. Jadi ini diubah menjadi X pangkat 4/3 dikurangi 4 X pangkat 1/3. Silakan Anda kerjakan dulu. Saya beri beberapa waktu. Semuanya mengerjakan ya. Jangan malas. Dicoba. Sudah ketemu? Berapa? Turunan pertamanya berapa? 4x min 4 dibagi 3 akar pangkat 3 dari x kuadrat. Jadi titik kritisnya berapa, Mas? Untuk titik kritisnya itu ada titik stasioner yaitu x sama dengan 1. Mm-mm. Satu lagi itu titik singular Titik ketika singular. itu Mm-mm. x sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan 0 ya. Ya, betul. Kemudian bisa dicek di garis bilangan F aksen. Seperti Bis- tadi tandanya. Bisa, Bu. Jadi Di berapa? di sebelah kirinya 1 itu bertanda Mm-mm. negatif, di sebelah Mm-mm. kanannya 1 itu bertanda positif. Berarti di situ di 1 ada Itu nilai minimum lokal. minimum karena turun terus naik ya. Ya, betul, Bu. Kemudian yang satunya lagi Oke. ada yang lain? Kan tadi bilangan kritisnya ada 2 ya. 0 0 itu yang di 0 Oh, ketika dicek. 0 itu ketika di sebelah kirinya, bentar, Bu. Di sebelah kirinya 0 dia minus juga, Bu. Dan sebelah kanan 0 dia minus. Oh, oke. Berarti minus-minus ya. Iya, Berarti Bu, betul. turun-turun ya. Sehingga tidak terjadi. Oke, kita lihat sekarang ya. Jadi fx-nya x pangkat 4/3 minus 4 x pangkat 1/3 diturunkan sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Ya. Selalu usahakan bentuknya upper B supaya terlihat mudah ya. Titik stasioner tuh kalau yang di atas ini 0 berarti 4x minus 4 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 1. Ya.
Kemudian F aksen itu tidak ada ketika X-nya sama dengan 0. Berarti titik kritisnya adalah 0 dan 1. Kemudian Anda tinggal cari di garis bilangan sehingga diperoleh tadi ya. Sebelah kiri 0 itu turun, sebelah kanan 0 turun. Berarti tidak ada bilangan kritis, tapi di sebelah kiri 1 tadi turun, sebelah kanan 1 naik. Berarti di 1 ada nilai minimum. Kalau dilihat gambarnya itu memang seperti ini. Tapi sekali lagi, Anda ini belum waktunya mencari gambar ya. Jadi ini produk dari software ini ya. Anda cukup menjawab sampai di sini. F1 itu adalah nilai minimum lokal. Oke, jadi benar jawaban dari teman Anda tadi. Ada pertanyaan dari yang lain? Sudah bisa dipahami? Mudah-mudahan yang lain juga mengerjakan tadi dan hasilnya benar ya. Bagaimana? Ada pertanyaan atau sudah paham? Aman, Bu. Aman ya? Izin bertanya, Ibu. Silakan. Eh, Silakan. kenapa X pangkat, komentar, kan 4/3 X pangkat sepertiga, dikurang 4/3 X pangkat min 2/3 kan, Ibu? Itu kok bisa jadi 4X kurang 4/3 X pangkat 2/3, Ibu? Ya, Anda harus kembali lagi ke SMA, Mas. Ya, ini kan berarti ini kan pangkat di bawah ya, yang negatif ini ya. Kan jadi pangkat Iya. yang di bawah kan? Ya. Nah, ini kan berarti untuk bisa dibagi kan harus ditambah 2/3 di sini ya. Karena kalau X pangkat 1 dikurangi X pangkat 2/3 kan jadi X pangkat 1/3. Begitu, Mas. Jadi karena ini disamakan penyebutnya begitu. Tapi ini dipelajari bukan di Oh SMP, iya, bukan di Bu. SMP Iya. ini mah ya. Benar, Ibu. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi harus latihan lagi ya. Iya, Bu. Sip. Yang lain gimana? Udah ngerti? Kita lanjutkan ya. Topik terakhir itu adalah kalau tadi uji turunan pertama, sekarang uji turunan kedua. Jadi menggunakan uji turunan kedua untuk memeriksa apakah suatu fungsi punya ekstrim lokal. Bunyinya begini. Andaikan turunan kedua dari F itu kontinu pada interval terbuka yang ada C-nya. Jadi turunan keduanya ada, ya. Kalau C adalah titik stasioner, yang pilihan 1, 2, 3 ini F aksen C-nya sama dengan 0, berarti C-nya adalah titik stasioner ya. Ingat kalau C-nya titik stasioner dan turunan kedua di titik itu positif, berarti di titik itu terjadi minimum lokal. Begitu. Kalau di titik itu, di titik stasioner itu, turunan keduanya negatif, maka di situ ada maksimum lokal. Kalau di titik itu, di titik stasioner itu turunan keduanya 0, berarti kita nggak bisa pakai turunan kedua karena gagal. Jadi mungkin bisa dipakai uji turunan pertama atau menggunakan cara yang lain begitu. Yang jelas uji turunan kedua ini nggak bisa dipakai begitu ya. Jadi kalau Anda lihat bunyi dari teorema ini sekali lagi, Anda lihat C di sini harus merupakan titik stasioner karena F aksen C-nya sama dengan 0. Dan kemudian dilihat turunan kedua di titik itu. Kalau dia positif berarti di situ ada minimum lokal. Kalau dia negatif di titik itu turunan keduanya berarti dia maksimum lokal.
Udah. Kalau sama dengan 0, pakai uji yang lain. Begitu. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau dia titik stasioner, seperti ini. Dan turunan keduanya negatif, berarti dia cekung ke bawah. Ini kita istilahkan mangkoknya menghadap ke bawah. Cekung ke bawah. Kalau dia turunan keduanya ini negatif. Berarti ada maksimum lokal. Kalau dia titik stasioner dan turunan keduanya positif, berarti dia cekung ke atas. Ini namanya cekung ke atas. Turunan keduanya positif. Berarti ada minimum lokal. Begitu. Ya. Nah, ini kalau terjadi tadi, misalnya ini ada fungsi, ini X pangkat 4 ya. X pangkat 4 itu kalau dicari, titik kritisnya itu di 0. Kemudian ternyata ketika kita evaluasi di turunan keduanya juga 0. Jadi gagal di sini. Padahal dia minimum. Ya. Jadi gagal ditemukan dengan uji turunan kedua. Bisa kita gunakan uji turunan pertama ini. Fungsinya turun, kemudian naik. Di sini ketemu minimum. Jadi tapi ini ketemu ekstrim atau nilai minimum lokal kalau kita gunakan uji turunan pertama. Tapi kalau menggunakan uji turunan kedua ini tidak bisa disimpulkan. Ya. Nah, kalau kita punya fungsi X pangkat 3, seperti yang warna merah ini, juga begitu. Ini kalau turunan pertama kita tahu langsung ini naik lagi, maka pasti dia bukan nilai ekstrim ya, karena naik lagi. Karena ini adalah titik belok tadi. Tapi dengan turunan kedua, uji turunan kedua ternyata F double aksen C-nya ini X sama dengan 0 adalah titik stasioner ya. Tapi turunan keduanya juga 0. Jadi uji turunan keduanya gagal. Tapi dengan uji turunan pertama kita bisa simpulkan bahwa ini bukan nilai ekstrim lokal begitu ya. Jadi kalau uji turunan keduanya gagal, Anda masih boleh menggunakan uji turunan pertama. Nah, bagaimana kita menggunakan uji turunan kedua pada fungsi ini? Coba silakan dikerjakan lagi, saya beri waktu. Tentu saja pertama cari titik stasioner dulu. Kemudian kalau ditemukan titik stasioner, Anda cari turunan kedua, coba dimasukkan titik stasioner itu. Apakah menghasilkan positif atau negatif? Atau 0? Udah ketemu berapa titik stasionernya? Sudah, Bu. Di -1 dan 3, Bu. -1 dan 3. Sekarang cari turunan keduanya. Turunan keduanya 2x-2. Terus masukkan itu kedua titik stasioner tadi. Ada kesimpulannya nggak? Ada, Bu. Berapa? Ketika di X dengan -1, dia itu adalah maksimum lokal. Sedangkan di X dengan 3 adalah minimum lokal. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini adalah fungsinya, kemudian turunan pertamanya, turunan keduanya. Titik stasionernya di 3 dan -1. Ketika dimasukkan, ketiga turunan keduanya ini ternyata positif. Berarti di sini ada minimum lokal. Dan ketika di -1, ternyata turunan keduanya negatif. Berarti di sini maksimum lokal. Ya. Jadi menurut uji turunan kedua, F3 adalah minimum lokal dan
F-1 adalah maksimum lokal. Gambarnya kalau diminta menggambar seperti ini gambarnya ya. Jadi di -1 itu maksimum lokal, di 3 itu minimum lokal. Oke, jadi benar tadi jawaban teman Anda ya. Yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Anda harus tahu ya, ini disubstitusikan kemana begitu. Kalau mencari nilai ekstrim, disubstitusikannya itu ke nilai fungsinya. Ya, ke F3-nya di sini. Jangan dimasukkan ke F1 atau F2 begitu. Tapi kalau uji tadi, tergantung kalau uji turunan 1 ya masuk ke F aksen. Kalau uji turunan 2 masuk ke F double aksen gitu ya. Tapi kalau mencari nilai ekstrim, sekali lagi dimasukkan ke F-nya. Begitu ya? Mau Oke, nanya, Bu. ya silakan. Eh, guna 4 sama -4 itu hanya untuk nunjukin oh salah. Apa guna angka 4 sama -4 itu? Apakah hanya untuk menunjukkan ini positif atau negatif gitu? Iya, ya ini Mas. Di sini bunyi teoremanya ini loh Mas. Tuh. Kalau sudah dapat titik kritis tadi, C tadi, dilihat nilai fungsinya ya untuk menyimpulkan dia maksimum atau minimum begitu. Kalau Berarti positif, asal dia positif, maka di situ minimum. Asal negatif, maka di situ maksimum. Berapapun ya, kebetulan tadi ketemu 4 dan -4 ya. ya, Bu. Jadi walaupun 100 begitu ketemunya ya tetap aja dia minimum karena positif. Kalau ini -5 misalnya nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke. Berarti nggak ada angkanya, nggak ada hubungannya sama yang di grafik kan ya, Bu? Hanya Oh untuk penanda. enggak, Nah, enggak. benar-benar. Oke. Terima banyak, Bu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah siap mengerjakan ini ya, soal-soal di responsi ya? Bukan saya yang mengasuh responsi, Bu Elis, tapi Anda tetap harus bersemangat. Begitu ya? Oke, Baik, dari Bu. apa yang kita pelajari itu sebetulnya jadi nanti Anda harus mengulang lagi konsep-konsep berikut. Apakah nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal? Apa bedanya? Bagaimana mencarinya? Begitu ya? Apa yang disebut bilangan kritis? Bagaimana mencarinya? Itu yang harus Anda ulang lagi. Kemudian apa syarat yang harus dipenuhi agar suatu fungsi memiliki maksimum dan minimum global? Bagaimana cara mencari tadi maksimum dan minimum global tadi? Bagaimana cara menentukan nilai ekstrim lokal? Bagaimana TNR bisa digunakan? Apa syaratnya? Bagaimana mencari titik yang memenuhi TNR dan seterusnya. Jadi untuk bisa memahami konsep jangan malas ya. Jadi harus diulang lagi. Saya dulu waktu mengambil mata kuliah kalkulus waktu saya di tingkat 1 ya, saya mengulang itu nggak cukup 3 kali, membaca lagi, bisa sampai 10 kali gitu, baru paham. Kemudian saya coba kerjakan begitu. Jadi kalau Anda ingin dapat bagus di kuis maupun di ujian, ya Anda harus berkorban waktu Anda ya. Jadi dilihat lagi kira-kira apa yang tidak penting untuk dikerjakan, ditinggalkan. Anda mulai memperbanyak latihan-latihan soalnya. Begitu. Ada kelompok-kelompok kan di sini? Saya belum masuk kelas, tapi mudah-mudahan ada kelompok kecil ya untuk mengerjakan tugas ya. Di dalam kelompok Ada, kecil Bu. tadi, apakah sudah dipilih koordinatornya? Di dalam kelompok kecil tadi semuanya anggota atau ada koordinatornya? Semuanya anggota, Ibu. Oke, kalau begitu
Dipilih satu sebagai koordinator. Ya, Baik, Bu. jadi dipilih satu sebagai koordinator, boleh menawarkan diri. Nah, tugas koordinator adalah tadi mengajak ya, memotivasi teman-temannya untuk bisa mengerjakan soal. Nah, tugas dari PJ mata kuliah dan Komti punya visi bagaimana nanti semua mahasiswa ST27 itu lulus kalkulus dengan nilai terbaik. Itu visi dari PJ ya. Nah, visi dari koordinator kelompok, semua anggota kelompoknya aman di mata kuliah kalkulus. Begitu ya? Artinya aman ya, minimal C ya. Tapi ya jangan puas dengan C. Kalau bisa dapat A, kenapa harus kurang dari itu? Begitu. Nah, tentu saja nilai tinggi itu tidak sulit untuk dicapai kalau Anda ikhtiarnya maksimal. Begitu ya? Semangat ya? Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi mudah-mudahan nanti kalau Anda semangat di semester di tingkat 1, Anda semangat di tingkat 2, Anda semangat di tingkat 3, Anda bisa lulus tepat waktu dan diwisuda seperti pada gambar ini. Begitu ya, amin ya. Mudah-mudahan Anda bisa semuanya lulus tepat waktu. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita nanti ketemu hari Senin ya. Hari Senin itu kuliahnya offline. Mudah-mudahan semuanya sudah hadir di